Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Khalid Arkan Aimar dengan NIM 124430138. Nah, video kali ini saya ingin membahas tentang apa itu sel. Nah, sel adalah unit struktural fungsional dan biologis paling dasar dari semua makhluk hidup. Nah, segala bentuk kehidupan mulai dari bakteri kecil, tumbuhan, hewan hingga manusia terbangun dari sel. Nah, sel dapat berfungsi sebagai makhluk hidup tunggal, misalnya bakteri, atau bergabung membentuk jaringan dan organ, misalnya pada manusia. Selanjutnya, ciri-ciri sel. Nah, pertama, sel itu memiliki membran plasma untuk membungkus isinya. Nah, jadi butuh pembungkus gitu. Membran plasma adalah plastiknya lah, seperti itu. Nah, dua, mengandung sitoplasma, tempat di mana reaksi kimia berlangsung. Lalu yang ketiga, mempunyai materi genetik. Nah, materi genetik ini DNA atau RNA. Nah, yang keempat, dapat melakukan fungsi kehidupan seperti menghasilkan energi. Lalu ada dua jenis sel yang saya ingin bahas, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Nah, intinya perbedaan dari sel prokaryotik atau sel eukaryotik adalah RNA adalah tidak memiliki membran inti. Nah, sel prokaryotik tidak memiliki membran inti. Nah, materi genetik mengambang di sitoplasma, ukuran kecil dan struktur sederhana, tidak memiliki organel membran. Nah, contohnya bakteri Archaea. Nah, untuk sel eukaryotik memiliki membran inti sel, DNA tersimpan dalam nukleus. Nah, perbedaannya adalah prokaryotik tidak memiliki membran inti. Nah, untuk sel eukaryotik memiliki membran inti. Oke, selanjutnya struktur dasar sel. Nah, struktur dasar sel itu ada 3, membran sel, sitoplasma, dan nukleus. Membran sel berfungsi sebagai pembungkus sel, mengatur keluar masuknya zat, lalu juga tersusun atas lapisan fosfolipid dan protein. Selanjutnya ada sitoplasma. Nah, di dalam membran sel itu terdapat sitoplasma, yaitu cairan di dalam sel yang mengisi ruang antara membran dan inti sel. Lalu tempat berlangsungnya reaksi kimia seluler terdiri atas sitosol dan organel. Nah, untuk nukleus, aktivitas sel mengandung DNA dan mengatur sinergi sintesis protein pertumbuhan dan pembelahan sel. Organel sel ada seperti mitokondria, ribosom, Golgi, lisosom, vakuola, retikulum, endoplasma, kloroplas, dan lain-lain. Perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, sel tumbuhan adalah sel yang memiliki dinding sel, kloroplas, dan vakuola besar untuk fotosintesis dan menyimpan air. Sedangkan sel hewan adalah sel yang tidak memiliki dinding sel dan kloroplas. Jadi perbedaannya adalah tidak memiliki dinding sel dan kloroplas. Bentuknya fleksibel serta memiliki vakuola kecil dan sentriol. Kesimpulan, sel adalah unit dasar kehidupan yang menyusun tubuh makhluk hidup dan menjalankan semua fungsi kehidupan. Setiap sel memiliki struktur dan organel yang bekerja sama sesuai dengan fungsinya. Terima kasih.